Baik, jika tadi kita membahas tentang transaksi yang downstream, maka pada kali ini kita akan membahas tentang transaksi yang upstream. Untuk kasusnya sama dengan menggunakan informasi yang sebelumnya, namun di sini ada tambahan bahwa PTP membeli peralatan dari PTS seharga 150 juta. Sedangkan peralatan tersebut diperoleh oleh PTP pada tanggal 1 Januari dengan harga 250 juta. Umur manfaatnya 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Dan informasi yang keempat, PTP menggunakan peralatan tersebut sama manfaat, yaitu sama 2 tahun, karena dari 5 tahun ini sudah digunakan 3 tahun dari mulai 1 Januari 2013 ke 1 Desember 2015. Yang pertama, kita membuat dan mencatat transaksi yang ada di tahun 2015. Yang pertama, mencatat transaksi pembelian. Yang kedua, mencatat pengakuan adanya laba dari anak, dividen dari anak, dan mengakui adanya keuntungan yang belum terrealisasi senilai 50 juta. Kenapa nih dikalikan dengan 75%? Karena ingat ya, kalau untuk yang ini ilustrasinya berhubungan dengan upstream, sehingga kalau upstream setiap perolehan yang diperoleh oleh anak itu dibagi 2 ke CI dan ke NCI sesuai dengan presentasinya masing-masing. Nah, untuk menghitung keuntungan yang belum terrealisasi, kita masuk ke ilustrasi yang ini. Di PTS, di sini dia menjual kepada PTP, di mana PTS ini dulu memperoleh barang tersebut seharga 250 juta. Dengan masa manfaatnya 5 tahun, sehingga depresiasi per tahunnya 50 juta. Akumulasi depresiasinya 50 juta dikali 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena dia memperoleh tahun 2013 awal, sedangkan dijualnya 2015 akhir. Sudah berlangsung selama 3 tahun, maka dikalikan 3 dapatlah 150 juta untuk akumulasi penyusutannya. Nah, karena si PTS menjual kepada induk dengan harga 150 juta, maka kita harus menghitung book value yang terkandung di dalam barang tersebut. Book value-nya dengan mengurangkan antara cost seharga 250 dikurangi akumulasi depres seharga 150 juta, diperoleh book value-nya 100 juta. Maka di sini nilai peralatannya 100 juta, sedangkan harga jualnya 150, maka di sini ada gain. Karena belum dipakai di tanggal 31 2015, maka kita akui sebagai unrealized dulu. Nah, yang realized ini nantinya akan mengurangi si saldo akhir investasinya. Sini ya, sesuai dengan presentasenya masing-masing untuk CI dan NCI. Ini betul nih panas. Nah, setelah itu dari perhitungan yang tabel eliminasi tersebut, untuk formulanya sudah dicantumkannya di sini, tinggal mengikuti. Lalu di sini kita masukkan ke jurnal eliminasi, dan dari jurnal eliminasi ini kita akan membuat ke laporan ke kertas kerja konsolidasi. Lalu di tahun kedua, di tahun 2016 ada informasi tambahan dengan informasi yang sama, yaitu perolehan laba bersih anaknya 250 dan pengumuman dividen dari anak senilai 100 juta. Lalu di sini ada pengakuan keuntungan yang sudah terrealisasi sebesar 25 juta. Dari mana nih yang 25 juta? Dari yang perhitungan yang ilustrasi ini. Di sini tahun 2013 awal PTP memperoleh barang tersebut lalu dijual di tahun 2015 akhir, itu sudah terpakai 3 tahun. Karena masa manfaatnya 5 tahun, berarti kan sisa manfaatnya tinggal 2 tahun. Di PTP memperolehnya dengan harga 400 juta, berarti DP expense-nya senilai candi bener kan, iya bukan 400 ya, maaf, perbaiki dulu. Sehingga perolehan DPX yang tahunnya 50 juta, sedangkan untuk DPX anaknya sebesar 75. Karena di sini selisihnya 25 juta, maka yang 25 juta kita akui sebagai pitch meal. Atau juga bisa membagi antara si analyst gain-nya yang 50 juta tadi dibagi dengan 2 tahun, dapatlah 25 juta per tahun. Maka yang 25 ini nantinya akan dikalikan dengan persentase kepemilikan si induk atas anak, itu 75%. Maka untuk pengakuan keuntungan yang terrealisasinya senilai 18.750.000. Dari perhitungan ini kita bisa membuat perhitungan untuk jurnal eliminasinya. Untuk keuntungan yang terrealisasi ini menambah saldo investasinya. Dan sedangkan untuk yang keuntungan belum terrealisasi ini informasi tambahan bahwa sudah terjadi di tahun yang lalu, tapi tidak masuk ke perhitungan di tahun 2016.
untuk untuk jurnal eliminasinya sama ya seperti yang tadi. Nah, yang membedakan pada saat mengeliminasi penjualan antara induk dan anak, untuk upstream ini adanya pengakuan NCI, sedangkan untuk downstream tidak ada pengakuan NCI. Untuk pengakuan akumulasinya itu sama saja sebesar di setiap tahunnya, karena selama si barang tersebut masih digunakan oleh induk ataupun oleh anak, maka pada akhir periode tetap harus mengakui adanya penyusutan. Dari jurnal eliminasi tersebut nantinya akan kita peroleh dan kita dapatkan kertas kerja konsolidasian di tahun 2016.